Baik, thank you for having us. Thank you, Lori, menyempatkan waktunya. Sama-sama dengan senang hati. Ri, kita mulai aja ya, Ri ya. Nah, ini nih lumayan berat, tapi juga memory lane, ya kan? Karena kita reviewing 2022 and getting ready untuk 2023. Nah, saat ini kan kita udah mulai masuk penghujung tahun ya, 2022. Banyak banget dinamika yang terjadi dan begitu cepat gitu ya, yang terjadi sepanjang tahun ini, yang tentunya mempengaruhi kinerja aset investasinya Sobat Gimani. Nah, kita mau bahas itu momen-momennya apa aja, dan pelajaran apa yang bisa kita petik, dan juga persiapan untuk investasi 2023 ya. Nah, sebagai pembukanya nih, saya mau refresh ingatan teman-teman dan juga saya, sebenarnya waktu awal tahun tuh kondisi kita seperti apa. Nah, waktu awal tahun Januari nih, awal tahun ini, IHSG kita, Sobat Gimani itu berada di 6.581. Saat ini di 6.800. Nah, imbal hasil obligasi pemerintah yang 10 tahun, waktu di Januari 6,3%, sekarang di 6,9%. Nah, inflasi waktu itu juga masih di bawah 2% atau 1,87. Per November inflasi kita udah naik 5,4. Yang mungkin yang paling hebat dahsyatnya itu adalah kurs US rupiah terhadap Amerika. Dulu masih 14.200, sekarang udah 500. BI rate juga baru naik lagi hari ini ya, dari 3,5 jadi 5,5. Nah, angka-angka ini kan berubah seiring dengan kondisi ataupun kejadian yang terjadi sepanjang tahun 2022. Mungkin saya ambil dari awal tahun dulu nih, Februari. Teman-teman masih ingat di Februari, Rusia itu pertama kali melakukan operasi militer ke Ukraina. Nah, masih berlanjut hingga saat ini udah 302 atau 303 hari sejak hari itu. Nah, mayoritas indeks itu pasti mengalami kejatuhan. Indonesia juga nggak terkecuali, hari itu langsung minus 1,5%, tapi udah rebound 4 hari kemudiannya. Nah, mungkin aku pertanyaan untuk Eri yang pertama, kira-kira waktu itu kenapa yang duluan jatuh dibandingin yang lain, tapi cepat juga. Nah, terus kekhawatiran investor apa yang sangat ini ya dirasakan dari aksi perang ini, Rik? Iya, thank you Kak. Jadi kalau misalkan kita bicara ketegangan geopolitik ya, dimanapun itu ya, termasuk yang kita bicarakan kali ini adalah Rusia dan Ukraina, biasanya yang paling pertama dipukul atau reaksi yang paling besar itu aset-aset beresiko. Karena aset-aset beresiko itu naik turunnya lebih cepat gitu ya, orang reaksinya juga lebih cepat, dan aset-aset beresiko itu membutuhkan kondisi yang stabil, yang bagus, untuk bisa perform lebih optimal. Nah, geopolitik ini mengganggu gitu ya, ketenangan tersebut, kestabilan tersebut, sehingga orang mencoba keluar sedikit ya, karena mereka langsung memikirkan yang terburuk gitu ya. Karena sebelum perang itu benar-benar pecah, kita sudah dengar noise-nya itu beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Bahkan the possibility of perang dunia ketiga gitu ya, kemungkinan perang dunia ketiga. Jadi orang itu langsung memikirkan yang terburuk gitu ya. Nah, kenapa pasar saham juga yang paling cepat bereaksi? Karena kalau perang, ekonomi nggak bisa berjalan, pertumbuhan nggak ada, ya belum lagi kita ngomongin ternyata Rusia dan Ukraina ternyata pemain komoditas yang cukup besar di dunia, baik itu energi maupun pangan gitu ya. Jadi akan membuat harga pangan mahal, harga energi mahal, sehingga kita ekonomi kita walaupun nggak ikutan perang akan terdampak juga tuh Kak, jadi lebih mahal ya. Ya gandum kita lebih mahal, bensin kita lebih mahal. Jadi perangnya di sana kita ikutan tertekan gitu. Jadi semua orang menyesuaikan ulang perkiraan mereka atas pertumbuhan ekonomi dunia.
Nah, kalau pertumbuhan ekonomi dunia dipertimbangkan ulang ke bawah gitu ya, atau diriset ke bawah atau diturunkan estimasinya, otomatis kan turunan-turunannya itu ya kinerja perusahaan di dalamnya gitu, yang tentunya juga tidak bisa optimal di kondisi tersebut. Jadi dua alasan itu kalau kita kombinasikan yang membuat pasar saham itu menjadi yang pertama yang bereaksi paling cepat gitu ya. Nah, untungnya untuk Indonesia 4 hari udah rebound ya kak ya. Itu karena satu jauh ya, satu jauh. Itu yang pertama, satu jauh. Yang kedua, ternyata Indonesia tuh benefited juga gitu ya, karena kita adalah negara komoditas. Walaupun kita import minyak bersih, maksudnya import minyaknya banyak, terus import gandumnya banyak, tapi ekspor komoditas kita nggak kalah banyaknya, dan dalam tahun ini lebih banyak gitu ya. Diuntungkannya di batu bara, di sawit, di besi dan baja gitu ya. Itu kalau di netting ya, digabungkan gitu ya, ternyata malah surplus, malah untung gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, sentimen itu lebih cepat pulih di Indonesia. Not to mention, tambahannya nih Kak, kita baru keluar goa ya. Kita baru keluar goa 2022 gitu ya. 2021 tuh kita masih dalam goa gitu ya. Jadi ada bonus pertumbuhan, pemulihan ekonomi di sana. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi mungkin yang bisa aku tangkap, kalau saham pas jatuh duluan, itu artinya investor lagi kalibrasi kali ya, Ria. Ya, Lagi kalibrasi hitungan, once udah hitung-hitungannya selesai, ya makanya reboundnya cepat gitu ya, Ria. betul. Hitungannya itu mungkin tidak terlalu impacted ya, gitu, Betul. atau tidak terlalu. Oke, Ri. Nah, setelahnya di bulan Maret mulai naikin suku bunga. Awalnya masih, tapi kok kelamaan makin agresif, sekali naik 75. Nah, kenaikan pertama itu sejak di Desember 2018. Jadi udah hampir berapa tahun tuh nggak naik, tiba-tiba naik, terus naiknya cepat. Nah, habis itu sekarang saat ini mungkin sekitaran di 4,5 ya, Ria. Jadi naiknya lumayan Yes. cepat dari sampai ke 4,5 gitu ya, dalam waktu tahun yang sama. Nah, tapi yang pertanyaan saya adalah kenapa sebuah negara Indonesia yang katanya dari tadi jauh gitu ya, dari Amerika, dari Ukraina, dari Rusia, itu sangat apa ya, sangat terikat banget Ri, sama yang namanya The Fed atau Bank Sentral Amerika gitu. Padahal kan apa istilahnya tata kelolanya juga sendiri-sendiri antara Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara kebijakan ekonomi suatu negara ya Kak ya, memang betul sekali yang tadi Kak sampaikan, harusnya sih ya masing-masing aja gitu ya, negara-negara dia, negara kita gitu ya. Namun karena sekarang ya, berapa puluh tahun terakhir lah ya, globalisasi itu membuat dunia itu semakin terkoneksi gitu ya. Ekonomi kita tidak 100% bergantung atau hanya dikontribusikan oleh sektor dalam negeri saja gitu ya. Globalisasi ini telah membuat banyak negara saling terkoneksi, which is itu bagus karena bisa memperbesar scope kita. Kebayang nggak Kak, kalau misalkan kita punya kelebihan satu barang gitu ya, lebih banget gitu ya. Tapi kapasitas dalam negeri kita yang bisa beli itu ya cuma segitu-gitu aja gitu. Artinya kan ekonomi kita menjadi terbatas, ada limitnya lah gitu. Nah, kelebihan ini kan Tuhan ciptakan kan nggak bisa dibagi rata semua gitu. Jadi ada beberapa tempat banyaknya apa, ada beberapa tempat nggak ada apa-apa gitu. Nah, di sini dengan perdagangan internasional itu ya bagus juga kita saling membantu dan kita bisa mendapatkan bonus pertumbuhan yang di dalam negeri sudah mentok kapasitasnya, ya kita bagi ke luar negeri gitu ya, supaya kita dapat bonus lah tambahan gitu pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi tentunya vice versa ya, dapat benefit, dapat resiko. Resikonya adalah ya ibaratnya pembeli kita lagi kenapa nggak, kalau dia lagi resesi ya kita ikutan pusing. Kenapa? Mungkin dia nggak beli sebanyak sebelumnya. Terus kalau pembeli kita lagi happy, kita juga mungkin bisa kecipratan happy. Kenapa dia jadi beli lebih banyak? Kita bisa naikin harga, mereka willing untuk bayar gitu ya. Jadi itu yang paling pertama atau yang paling basic kenapa kebijakan ekonomi suatu negara bisa mempengaruhi negara lain. Nah, tapi
karena tadi Ika nyebutnya the Fed, nah ini komplikasinya menjadi lebih tinggi karena dari sisi faktor mata uang. Karena US dollar ini telah menjadi mata uang perdagangan internasional, ya. Dulu itu, ya kalau kita ngikuti sejarahnya, katanya dulu tuh beneran tuh ada aturannya. Kalau sekarang sih sebenarnya suka-suka lah. Cuman karena sudah nyaman, sudah biasa, paling dipercaya, dan sistem keuangan atau sistem mata uang paling kuat juga US, terus kebetulan Amerika juga negara dengan ekonomi terbesar di dunia, itu masih berlanjut lah, walaupun sebenarnya perdagangan internasional nggak wajib pakai US dollar gitu ya. Nah, karena kita negara yang kelasnya masih di bawah Amerika ya, kita negara berkembang, dia negara maju, terus kita juga ada kebutuhan dolar di dalam negeri untuk bayar impor ya, terus untuk kebutuhan pembayaran yang lain-lain. Jadi mata uang kita itu harus cukup menarik supaya orang bersedia tukar dolarnya dan pegang rupiah kita. Nah, dolarnya kita pakai nih, kita pinjam buat bayar-bayar ke luar negeri gitu ya. Nah, gimana caranya bikin mata uang kita menarik supaya mereka bersedia tukar uang mereka dan pegang uang kita? Cara yang paling dasar, cara yang paling gampang, paling simple, itu kayak toko gitu ya. Kalau mau banyak yang beli gimana? Kasih diskon gitu ya. Nah, kalau mata uang, ya kasih bunga. Nah, bunganya naik. Nah, urusannya adalah kita sebenarnya baik-baik saja, tapi kan Amerika naikin suku bunga banyak tuh yang tadi kayak Ika bilang dari 0,25 sekarang udah 4,5. Ya kasarnya mereka kasih diskon 4% lebih nih Kak gitu ya. Nah, Indonesia nggak kasih tambahan diskon gitu ya, malah besaran diskonnya jadi sama gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya punya US dollar, saya lebih pengen pegang rupiah atau pengen US dollar? Jadinya saya pengennya pegangnya US dollar aja kan, ngapain pegang rupiah? Bunganya nggak gede-gede banget kok, diskonnya nggak gede-gede banget. Nah, untuk mempertahankan daya tarik itu, ya kita mau nggak mau ikut menaikkan suku bunga kita. Jadi kayak kita ikutan ngasih diskon, toko sebelah ngasih diskon, kita ikutan kasih diskon. Nah, tapi ada tapinya lagi nih Kak, tergantung barang kita itu lebih bagus atau lebih jelek, atau ekonomi kita tuh lagi bagus atau lagi jelek. Kalau ekonomi kita lagi bagus, ya diskonnya kecil aja. Sekarang bunga kita cuma 5,5, Amerika 4,5. Tadinya selisihnya 3, sekarang selisihnya 1. Nah, itu karena barang kita bagus. Ya, nah, kalau dalam konteks ekonomi kita lagi bagus. Kalau barang kita jelek, atau ekonomi kita lagi jelek, mungkin diskon kita harus lebih besar lagi. Jadi kalau Amerika 4,5, ya mungkin kita harus amit-amit 7, 8, 9 gitu ya. Nah, sekarang kita lagi oke nih Kak. Jadi 5,5 masih bertahan lah gitu ya. 5,5 masih bertahan. Memang kita harus ada dampaknya lah ya terhadap yang Amerika lakukan untuk lebih bersaing, mau nggak mau kita juga harus istilahnya either ngasih diskon atau memperbaiki ekonomi ya kan. Jadi Betul. oh Indonesia bagus juga ya. Makanya mungkin Sobat Money kalau banyak ada yang dapat undangan event atau update itu mulai dibilang lah Indonesia itu gem atau berlian ya kan, berliannya ASEAN, berliannya dunia gitu. I see. Oke. Nah mungkin kita maju lagi Hari ya, maju lagi di pertengahan tahun nih 2022 di Juni, balik lagi ke kayaknya Amerika memang lagi agak susah nih ya. Karena di bulan Juni, inflasi Amerika itu mencapai titik tertingginya di tahun ini di 9,1% year on year. Ini adalah inflasi tertinggi Amerika sejak tahun 1981. Kita aja belum lahir ya, Ri ya. Tertinggi, udah menyentuh level tertingginya lagi di bulan Juni. Nah, udah mulai tuh sejak bulan Juni sampai hari ini, Sobat Money udah mulai terbiasa dengan kata-kata either inflasi atau resesi.